Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada puasa belum nih? Puasa kali. Insya Allah puasa. Ada yang udah bolong belum? Belum. Alhamdulillah. Tuh saya paparkan absen dulu ya. Baik. Naimah, Hadir, Pak. Ririn, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Pak. Rosa, Hadir, Pak. Rahma, Hadir, Pak. Alia, Hadir. Aldino. Hadir, Pak. Yang belum berangkat siapa ini? Hari, Ada yang Pak. kurang ya, ada yang Hari izin ya? Jumat, Pak. Ya udah wes, nanti Bapak akan kasih hukuman. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Indonesia. Nggak tahu. Ya tahu Indonesia maksudnya materinya tahu nggak? Nggak tahu. Dikasih clue, Pak. Cluenya apa? Cluenya itu kayak semacam teks tentang berita gempa bumi. Teks berita berarti. Bukan. Pak, itu ada tulisannya teks eksplanasi. Kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Bukan teks, bukan teks berita apa gimana. Oke, langsung saja Bapak akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini ada di dalamnya ada pengertian, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, terus kaidah pembahasan teks eksplanasi dan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Langsung saja yang pertama kita ke pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab dan akibat. Nah, tujuan teks eksplanasi untuk menggambarkan suatu atau lebih peristiwa yang melibatkan kualitas dan proses. Di sini menjelaskan kejadian sejelas mungkin sehingga pembaca dapat mengumpulkan informasi penting dari apa yang sedang dijelaskan. Teks eksplanasi ini memiliki struktur mengidentifikasi peristiwa, menggambarkan pola dan hasil deret waktu yang terperinci, dan meninjau peristiwa. Deskripsi menggunakan konjungsi di setiap kalimat, serta kata-kata ekstensional sederhana. Teks deskripsi termasuk dalam jenis teks fakta. Teks deskripsi lebih seperti sebuah pertanyaan daripada teks yang berisi perintah atau instruksi. Penjelasan dalam bahasa asing yang memiliki arti deskripsi teks disusun dalam urutan kronologis, termasuk sebab dan akibat. Tentunya penyampaian atau penjelasan secara tertulis didasarkan pada bukti-bukti ilmiah atau teoritis. Jenis teks ini bertujuan untuk melaporkan secara jelas langkah-langkah dan proses yang terkait dengan fenomena ini. Melibatkan penjelasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jenis teks ini sangat berguna bagi pembaca yang tidak tahu mengapa ini terjadi. Penjelasan yang baik dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Kami berharap banyak orang akan memahami dan memahaminya. Tingkat pemahaman pembaca menentukan efektivitas dan daya tarik. Kita lanjut ke tujuan teks eksplanasi. Bentar Bapak tutup dulu. Nah, tujuan teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan suatu proses atau langkah-langkah dalam mengerjakan atau melakukan suatu. Dalam melakukan sesuatu ini bisa meliputi berbagai macam hal, baik penjelasan mengenai fenomena alam, sosial, hingga budaya.
pemaparannya yaitu tidak hanya itu, penjelasan mengenai teks eksplanasi juga menyebutkan mengenai hukum sebab dan akibat suatu peristiwa. Pembahasan biasanya meliputi alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Itulah mengapa teks eksplanasi kemudian disebut sebagai kumpulan berbagai informasi yang berisi fakta. Jadi harus fakta-fakta aja. Kalau yang nggak fakta tinggalin aja. Oke, kita langsung ke ciri-ciri ya. Ya. Ciri-cirinya ada yang tahu nggak? Oh, apa? Apa? Ciri-cirinya itu yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Terus yang kedua, hal yang dibahas. Yang dimaksud itu yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Terus yang ketiga, sifatnya itu informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Terus satu lagi Pak, aku tahu, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya kejadian tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Benar Mbak Rosa, ini struktur ya, lanjut. Ini strukturnya ciri-ciri teks eksplanasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai terhadap hal yang dibahas. Kemudian fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hujan, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri yang menonjol pada teks eksplanasi yaitu struktur yang jelas. Oleh karena itu struktur deskripsi dimulai dengan pertanyaan umum, diikuti dengan urutan sebab dan akibat, itu pasti, dan kemudian ke interpretasi atau ketentuan penulis. Menurut sifatnya, teks eksplanasi berbasis data, merupakan fakta berdasarkan data, dan memuat pembahasan ilmiah. Ilmu pengetahuan yang berlaku. Oleh karena itu, jenis teks ini tidak dibuat secara imajinatif, jadi harus berdasarkan fakta ya, dengan imajinasi kalian. Informasi berbasis informasi terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain itu terbaru dan tidak ketinggalan zaman. Jadi beritanya itu bukan dahulu-dahulu. Bukan berita lama gitu. Ya, benar nggak lama. Kata informatif mengacu pada hubungan teori dan peneliti ilmiah yang membuka lebih banyak perspektif dan perspektif kepada pembaca kami. Nah, teks eksplanasi berbeda dengan editorial. Ketika editorial berpengaruh, pertanyaan itu lebih banyak menyampaikan fakta. Penjelasan yang diberikan lebih merupakan penjelasan tentang proses sebab akibat dari fenomena tersebut. Penanda urutan menekankan urutan atau menggunakan level titik. Misalnya, gunakan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bagian terakhir berisi informasi dan data penting yang dapat menjawab peristiwa tersebut. Itulah ciri teks ini. Dibandingkan dengan teks lain, teks ini cenderung tidak terpengaruh oleh data atau teori. Murni menjelaskan dan menjawab hal hanya satu fenomena. Tuh, apakah di sini sudah paham? Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ke struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Nah, yaitu ditata dengan struktur yang
terdiri atas bagian-bagian yang memperhatikan pertanyaan umum atau pembuka, deretan penjelasan atau isi, dan terakhir interpretasi atau penutup. Jadi ada 3 struktur. Yang pertama, pembuka, berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasan umum yang ditulis dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. 2. Penjelasan, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa jadi atau tercipta. Rangkaian kejadian tersebut bisa terdiri dari suatu paragraf. Deretan penjelasan berisikan dan merinci penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi. Penggambaran rangkaian kejadian merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Perincian yang berpola pada pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara terperinci yang berpola atas pertanyaan bagaimana. Perincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kualitas. Dalam hal ini fase-fase kejadian disusun berdasarkan hubungan sebab. Dan yang ketiga, penutup teks eksplanasi yang dimaksud teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelasan. Pemilihan dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pertanyaan yang ada dalam teks tersebut. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Terus yang ke-5, kaidah kebacaan teks eksplanasi. Kaidahnya yaitu 1. Menggunakan kalimat pasif menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Terus yang ke-3, terdapat istilah ilmiah. Yang ke-4, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang ke-6, bersifat interaktif. Masuk ke langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nanti Bapak akan memberi contoh teks eksplanasi yang akan kalian analisis ya buat tugas hari ini. Ya, Pak. Jadi diperhatikan untuk langkah-langkahnya, yaitu 1. Menemukan topik atau tema yang menarik, tentunya fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan, misalnya proses kejadian pasang surut air laut. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Yang ketiga, mengumpulkan relevansi, cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran kegiatan kejadian. Yang keempat, menggambarkan teks kembangan kerangka hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima, menyunting teks periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada atau kalimat yang tidak sesuai dengan kesalahan dalam penulisan. Itu teks eksplanasi. Nah, ini Bapak akan memberi tugas sebelumnya dibentuk dulu kelompoknya. Ya. Jadi Bapak akan memberi contoh yang nanti akan kalian analisis strukturnya ya. Iya, Pak. Dikerjakan ya. Bapak akan beri 1 menit. Kurang, Pak. Astagfirullahaladzim ya, Mbak. Kurang. Penjelasan struktur. Udah selesai? Udah ya? Ya. Coba sini, Bapak koreksi. Ya, Pak.
ternyata udah pada paham ya. Iya Pak, maaf banget. Oke, Wah, gurunya, aduh, jatuh nih. Datang Pak, ambil Pak. Udah, berhubung waktunya sudah selesai, nanti Bapak akan koreksi dan dibagikan minggu depan ya. Iya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.